Halo Sobat Pejalan, jumpa lagi di YouTube channel kami. Di video ini kami akan berbagi suasana bazar Ramadan di masa pandemi di Malaysia dengan protokol kesehatan. Dilihat dari sejarah, budaya dan sajian kuliner yang berkembang di Nusantara yang mencakupi Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah hasil akulturasi budaya dari Cina, India, Arab, dan Eropa. Perpaduan budaya serumpun yang diwarisi sejak nenek moyang ini menghasilkan perpaduan dalam budaya kuliner yang serupa juga. Jadi jangan heran banyak menu kuliner yang sama yang bisa dijumpai di Malaysia karena kita adalah satu rumpun, Nusantara, Austronesia. Yuk, mari ikuti perjalanan saya kali ini di Bazar Ramadan di Kuala Lumpur, Malaysia, yang lokasinya berada di Jalan Raja Alang, Kampung Baru. Tepatnya di kawasan Sokit yang banyak juga ditinggali oleh kaum imigran dari Indonesia juga. Kalau kamu enjoy dengan konten di YouTube channel kami, mohon supportnya untuk di-subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru, klik like, share, dan tinggalkan komen ya. Happy watching! Halo Sobat Pejalan, jumpa lagi di YouTube channel kami, Travel Gapper Stories. Kali ini gue akan ngajak kalian untuk ke Bazar Ramadan yang ada di Jalan Raja Alang, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ini adalah pertama kali sih di masa pandemi ini gue ke pasar Ramadan yang rame kayak begini. Karena memang gue lebih prefer di rumah, tapi karena ada beberapa juga yang komen atau nanya, "Bang, untuk sharing kondisi buka puasa atau ngabuburit di Kuala Lumpur." Jadi gua datang tentunya dengan protokol kesehatan yang mematuhi protokol kesehatan supaya kita aman. Tentu pakai masker, pakai hand sanitizer, serta kalau di sini itu wajib untuk scanning dulu. Scanning pakai QR code untuk menandakan kita absen dan kebutuhan tracing di kerajaan Malaysia. Yuk kita lihat yuk ada apa aja sih di sini. Nah, di sini nih ada martabak. Cita rasa beda ya dengan yang di Indonesia. Kalau martabak di sini lebih kari gitu, dan dia biasanya lebih tipis dibandingkan martabak-martabak yang di Indonesia. Dan bedanya kalau di Malaysia ya, martabak di sini kalau namanya martabak itu biasa daging atau ayam. Kalau di Indonesia kan general ya, bisa disebut buat yang manis atau buat yang daging atau ayam. Kalau buat yang manisnya sendiri tuh di sini disebutnya apam balik. Ini dia versi martabak manisnya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Untuk martabak Indonesia, kulitnya digoreng tipis garing dan isinya hanya daging dan irisan daun bawang. Untuk martabak manisnya, adonan tepung versi di Indonesia itu lebih tebal dengan topping dan rasa yang lebih beragam. Tentunya masing-masing punya keunikan dan kelebihan dalam cita rasanya ya. Kalau kamu mencari martabak telur dan martabak manis dengan cita rasa Indonesia di Malaysia, kami bisa merekomendasikan untuk mencoba martabak Bang dan martabak tetangga kita ya. Di sini ada sate juga, sate ayam. Jadi sini ada sate juga. Gue kasih tahu perbedaannya ya. Kalau di Indonesia sate itu umumnya dibakar dari kondisi daging mentah. Tapi kalau di Malaysia umumnya udah direbus dulu, jadinya udah berbumbu. Kalau menurut gua sih, kalau di tekstur daging di sate Indonesia itu lebih juicy karena dia dimasak dari kondisi dagingnya mentah. Tapi kalau untuk sate-sate di Melayu sini umumnya adalah dia udah direbus dulu, jadi bumbunya lebih meresap. Jadi masing-masing ada kelebihannya ya. Kalau versi Indonesia menurut gua lebih juicy, versinya Malaysia tuh bumbunya lebih meresap ke dalam. Makanan ini juga populer di Malaysia, dikenal dengan nama popia. Kalau di Indonesia itu mirip dengan lumpia yang bisa dinikmati dengan basah maupun digoreng kering. Akan coba minuman atau makanan yang unik aja sih di sini. Ini gue jarang ketemu nih. Nah, namanya kelapa laut. Nah, kita bisa coba di sini. Nah, ini tadi gue beli satu bungkus plastik ini RM5 atau kalau dirupiahin itu sekitar 18 ribuan. Untuk porsinya sih besar ya. Oke, ini bisa buat rame-rame satu keluarga. Kami untuk langsung.
Berbicara mengenai minuman, banyak juga kesamaan antara Indonesia dengan Malaysia, seperti cendol dan minuman dingin lainnya. Beberapa minuman unik yang khas yang ada di Malaysia yaitu es Bandung ini. Namanya Bandung bukan karena berasal dari Bandung ya, tapi diambil dari bahasa Melayu. Bandung ini artinya campur. Uniknya, minuman ini hanya bisa kamu jumpai di Malaysia, Singapura, atau Brunei Darussalam. Kalaupun ada di Indonesia, namanya jadinya Soda Gembira. Minuman unik lainnya yaitu es air mata kucing yang dibuat dengan longan atau buah kelengkeng. Jadi tenang aja guys, dalam pembuatan minuman ini tidak ada satupun kucing yang dilukai ya. Nah, karena Melayu dan Malaysia ini adalah serumpun ya, jadi banyak juga memang yang cita rasa yang khas yang sama dengan kuliner-kuliner di Sumatera, yaitu tempoyak. Nah, ini ada patin tempoyak. Kalau kalian suka tempoyak nih, wajib pastinya untuk datang ke sini dan coba. Salah satu tantangannya ya, untuk ke Bazar Ramadan memang kondisinya ramai banget, tapi kita berusaha untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Contohnya jaga jarak, atau kita beli ke suatu kedai yang lagi kosong, nggak rame. Kalaupun rame kita harus antri beratur. Nah, ini juga salah satu menu yang bisa mudah kamu jumpai di mana-mana ya di Malaysia. Ada sup utara. Nah, ini kuahnya ini daging, biasanya sih kamu bisa menikmati dengan mie atau bihun. Nah, ini kisaran harganya. Kalau kalian lihat ya, ini ada QR code. Di sini ada salah satu SOP atau prokes yang harus diterapkan para pengunjung di sini. Salah satu indikator makanan enak atau enggak biasa ini sih. Kalau kalian lihatnya rame nih. Nah, ini biasanya enak, antriannya panjang. Ya, ini salah satu juga makanan yang mudah banget kamu temui di mana-mana ya di Malaysia, yaitu roti john. Ada juga yang memodifikasi dengan tambahan cheese dan mozzarella. Oh, jadi lebih nikmat pastinya. Nah, gua mendeteksi ada satu makanan Padang di sini. Oke, mari kita coba deh. Bisa kita bungkus buat sahur nanti sih. Wow. Lihat guys, menu-menu Padangnya. Tiga ringgit ya. Nah, ini juga salah satu restoran favorit gua sama teman-teman sih. Restoran Padang Rose namanya, di Cokit. Nah, kalau kalian rindu makan Indonesia saat di Kuala Lumpur, bisa mampir sini. Nah, rekomendasi lainnya di sini juga ada, tepat di seberang restoran Padang Rose ada Garuda Baru. Jauh dari sini ya, ada sederhana sama satu lagi nasi kapau. Itu ayam popnya enak banget. Restoran Padang lainnya yang ada di Kuala Lumpur, ada warung sederhana juga di sini. Nah, tuh lihat Twin Tower, ada restoran sederhana. Salah satunya di Medan Tuanku ini, nasi kapau, salah satu restoran favorit Padang yang ada di Malaysia. Ini favorit kami nih. Kalau kalian kangen makan nasi Padang, bisa datang ke sini. Ini dia guys, beberapa menu yang bisa kamu coba di nasi kapau. Cita rasa masakan khas Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. Ada lagi nasi Padang, namanya Bare Solok. Gue belum pernah nyoba sih, tapi tampaknya menarik. Rame banget ya bro. Nah, nggak jauh-jauh kan, tetap kita makannya cari yang menu Indonesia. Kita cobain sate Padang Takanajo. Nah, sebelum puasa sih kita udah pernah nyoba nih sate Padang ini, enak. Cuman berhubung pandemi kita udah lama banget sih nggak ke Cokit. Untuk rekomendasi cemilan yang ada di Bazar Ramadan ini, yaitu kue penerang yang dibuat dengan tepung beras dan gula merah. Kuliner yang sama dengan Indonesia, di Bazar Ramadan ini ada kue putu bambu serta onde-onde. Untuk onde-onde di sini, kalau di Indonesia, khususnya daerah Jawa, lebih dikenal dengan sebutan klepon.
Karena onde-onde di Indonesia lebih dikenal untuk kue dengan wijen yang isinya kacang hijau. Tapi memang sih, di beberapa daerah lain seperti Sulawesi juga ada yang menyebut kue ini sebagai onde-onde. Itulah keunikan kuliner Nusantara. Sebutan nama bisa berbeda, namun cita rasanya yang sama. Untuk kamu yang mencari makanan Indonesia di Malaysia, di kawasan Chokit ini ada beberapa warung atau restoran Indonesia favorit kami. Di sini ada restoran The Chokit yang menjual aneka bubur dan kolak. Ada warung somai dan batagor. Warung Anur yang menjual mie ayam. Nah, sekitar 100 meter dari tempat tadi ya, di Chokit, ada namanya Jawa Anur Restoran. Ini ada dua tempat ya, ada yang dekat stasiun monorail, ada yang memang dia dekat di pasar. Nah, di sini juga kita pernah nyoba, makanan itu enak-enak. Ini menu-menunya. Nah, ada ayam penyet, lele penyet, pecel ayam, pecel bebek. Nah, untuk mie ayamnya tuh enak di sini, wajib coba. Serta warung tar yang menjual beragam menu Indonesia, termasuk martabak telur Indonesia loh. Nah, ini pilih prasmanan yang kalian bisa pilih. Dan ini beberapa menu makanan lainnya yang bisa kamu jumpai di Bazar Ramadan Malaysia ya. Bakarnya bumbunya. Salah satu makanan nasi Malaysia juga yang bisa kamu coba kalau di Malaysia ya, namanya nasi kerabu. Nasinya itu khasnya adalah warna biru, dia dengan campuran pewarna alami yaitu bunga. Nanti kita bisa lihat ya, harganya pun murah cuy, 5 ringgit. Coba di rupiahnya itu sekitar 18 ribuan lah.
Semoga video kami kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu mengenai kondisi bazar Ramadan di Malaysia, khususnya di waktu pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.